Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat pagi saudaraku, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Mari yang bersukacita lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes, haleluya. Pagi hari ini, kalau banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir karena merayakan banyak lomba-lomba, ada jalan sehat, ikut merasakan euforia sukacita karena mengalami memperingati kemerdekaan. Tapi kita di sini juga kita akan mengalami sukacita Allah. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Mari yang siap untuk menyembah Dia, siap untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Kita ucapkan syukur bersama-sama. Berikan rasa syukur kita. Pagi hari ini di bulan Agustus ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Rasa syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di bulan Agustus ini Tuhan, kami masih merasakan sukacita Allah yang luar biasa. Terlebih untuk bangsa Indonesia yang memperingati kemerdekaan yang ke-78. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Pandangan mata Tuhan selalu terarah kepada bangsa kami. Dan pagi hari ini kami anak-anak-Mu, umat-umat pemenang-Mu, kami mau merayakan sukacita kami bersama Tuhan. Kami mau merayakan kemerdekaan roh kami bersama Tuhan. Kami undang roh Allah hadir di tempat ini. Bebaskan setiap kami Tuhan. Bebaskan hati-hati setiap kami. Hati yang terbelenggu, hati yang terluka. Kami bawa saat ini kepadamu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami,
melalui firman yang akan kami dengar, itu menjadi jawaban bagi setiap kami, menjadi kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Pagi ini kami siap mengagungkan Engkau, baik kami yang di bawah maupun yang di atas. Biarlah Roh-Mu terus ada bersama kami. Roh-roh yang bukan berasal daripada Allah, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Keluar dari gedung ini, keluar dari hati kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau menyukakan hati Tuhan. Dan ini saatnya pujian penyembahan kami bawa ke hadirat Tuhan. Kami mau masuk ke ruang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke ruang kudus Allah. Berikan penyembah-penyembah yang sejati ada di tempat ini. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Yes, Yesus, terima kasih. Yes, Yesus.
kaya sikit ini di dalam dari fisik dalam Tuhan yang melihat ke sana kami semua terima kasih Bapak, terima kasih Sikini dalalika lama-lama. Terima kasih Bapak. Rafa Elohim Sadai Jireh Adonai se manifestará. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Siap memuji Tuhan saudaraku? Siap memuji Tuhan? Siap bersorak buat Tuhan? Yes. Kita punya Allah yang tidak tertandingi. Amin. Amin. Yes. Allah kita Allah yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Gak ada bandingannya. Hanya Tuhan Allah kita. Yes. Hanya Yesus Kristus. Allah yang tidak ada tandingannya. Amin. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan gak ada saudaraku, gak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Bangga punya Allah yang tidak ada tandingannya. Hanya satu Yesus Kristus dan kita anak-anak tebusannya. Kita sungguh bersyukur. Haleluya. Yes. Berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak tertandingi oleh apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Tuhan kami. Engkau perlindungan kami. Engkau kekuatan kami. Amin. Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kemenangan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami merdeka Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kami umat-Mu Tuhan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah dimenangkan. Jauh dari itu sebelumnya. Saat Engkau mati di kayu salib Bapa, semuanya sudah selesai. Dan kami dimenangkan, kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami ada di rumah-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan di pagi yang indah ini, kami bersatu hati bersama-sama membawakan syafaat kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan gembala pembina kami. Kami membawa Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, selaku jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Tuhan percayakan bagi mereka untuk menuntun kami Bapak. Saat ini kami bergandeng tangan, kami bersepakat berdoa bagi mereka. Biar kekuatan yang besar, kesehatan, semangat mereka berkelimpahan Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan berbicara bagi mereka apa yang harus mereka lakukan untuk pelayanan ini, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan, Engkau melihat bahwa saat ini Tuhan di zaman ini Bapak banyak sekali ajaran-ajaran sesat, sesuatu yang dilarang di dalam firman-Mu banyak yang sudah dilakukan. Mari Bapak, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemimpin dan pembina kami. Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka. Tuhan
memberikan mereka roh kebijaksanaan Tuhan, berbicara bagi mereka apa yang harus mereka lakukan Tuhan, untuk mempersiapkan jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka, menjadi jemaat yang takut Tuhan dan tetap berjalan di dalam koridornya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Bapa, dan kami percaya Bapa, apa yang mereka perlukan untuk keperluan pribadi dan keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka sudah Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya sudah Tuhan selesaikan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami membawa seluruh majelis jemaat yang ada di GBI Gunung Padang. Biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Bapa, supaya Tuhan pelayanan di gereja GBI Gunung Padang makin berkembang dan makin berdampak Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kami, bagi 18 kecamatan yang ada di Purbalingga, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan Bapa. Kami berdoa bagi panitia Natal Bapa, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipersiapkan dengan dana yang begitu besar, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan itu bagi kami, dan semuanya pada hari hanya berjalan dengan lancar, dan semua itu untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Oh sikarabalalikalaba, terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi tangisan mereka, terbuka di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkannya dan Engkau akan melakukannya Tuhan, seperti Tuhan, seperti yang ada dalam firman-Mu. Yohanes 14 ayat 14. Ketika kami datang dan kami berdoa, kami minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya bagi kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Amen. Dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Amen. Kami percaya bangsa kami dan kota kami ada dalam perlindungan. Amen. Kami percaya 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan merayakan hari kemerdekaan, tapi kami percaya Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami lewat jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, bahkan sudah dimenangkan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Biarlah Tuhan Yesus ada selalu dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi 5 generasi GBI Gunung Padang, dari anak-anak yang dari masih dalam kandungan, anak-anak youth, dewasa, muda, orang dewasa, bahkan lansia. Kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Yosi ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, itu semua dari padamu Tuhan. Roh Kudus menuntunnya Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan Bapa, kami bisa menangkap itu dan kami bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampuni kami. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari sebut Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang aku perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu.
segalanya. Yesusku, kau Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yara mana 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 yara mana 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 mana. Mari sembah 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 sembah. Yara mana 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 syukurani. Kira mana 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 syukur mana. Mari masuk lebih dalam. Mari masuk lebih dalam lagi. Mari masuk lebih dalam. Mari nantikan Tuhan. Mari nantikan Tuhan. Mari nantikan Tuhan. Mari hadirkan Tuhan. Mari nantikan Tuhan, saudara. Sembah, sembah, sembah nama. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Holy Spirit, Holy Spirit, move Lord, move Lord, move Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Mari Roh Kudus, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down, rain down, Holy Spirit, rain down on us, rain down, rain on. Mari minta Roh Kudus pagi ini, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down this place. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us, rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan pagi ini. Haleluya, 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 Rabba Syakara Manabana. Haleluya, 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 haleluya.
Mari berikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Karamata 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 syata karamata karamata karamata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Mari Tuhan urapi setiap kami, berkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu bukan siapa-siapa. Biar kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap kami, karuniakan roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Saudara, buka mulutmu untuk sembah Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah kita berdiam diri kalau kita waktunya untuk nyembah Tuhan, saudara. Karena ketika saudara menyembah Tuhan, itu adalah teriakan kemenangan, iblis tunduk di bawah kaki saudara. Tapi kalau saudara cuma diam saja, saudara tidak nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka iblis akan pegang semuanya. Karena segala pujian, pengagungan, penyembahan itu hanya buat siapa? Buat Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melakukan ini semua. Dalam hidup kita bisa mengejar akan banyak hal. Tapi jangan sampai saudara dan saya sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Visi daripada gereja ini adalah apa? Menuai tanpa batas, betul? Dan misi dari GBI apa? Mendorong melengkapi jemaat Tuhan untuk menjadi penuai jiwa yang memiliki gaya hidup apa? Doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Jadi ketika WL, pemuji penyembah yang ada di depan sini menyembah dengan segenap hati, semua punya porsinya masing-masing. Amin. Kita semua itu harus nyembah segenap hati. Pagi ini saya belum akan cerita tentang pujian penyembahan, saya akan cerita yang lain. Kalau Tuhan izinkan nanti malam saya mau cerita tentang pujian penyembahan. Tapi biar Roh Kudus nanti akan tuntun semuanya. Malam ini saya mau bagikan bagaimana kita anak-anak Tuhan itu bisa mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Siapa yang mau hidupnya penuh dengan kemenangan? Siapa yang mau mengalami pertolongan Tuhan setiap waktu? Siapa yang mau mengalami penyertaan Tuhan setiap waktu? Pagi ini saya mau nyampaikan, ada hal-hal yang menghalangi kita anak Tuhan untuk hidup berkemenangan. Kita seperti orang yang berputar-putar, tidak pernah maju, tidak pernah bisa melangkah. Ada anak-anak Tuhan yang bisa mengalami kemenangan, ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengalami kemenangan. Nah pagi ini kita akan belajar seseorang yang bernama Saul. Kita akan belajar. Judul pagi ini adalah Listen and Obey. Amin. Buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, ini adalah firman yang sangat-sangat mengerikan. Dikatakan begini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Judul pagi ini adalah Listen and Obey. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami kemenangan dalam hidupnya? Apakah kita benar-benar mendengarkan?
Apakah saudara dan saya di tempat ini benar-benar mendengarkan? Pagi ini Tuhan sampaikan sebuah ayat. Barang siapa bertelinga hendaklah apa? Dia mendengar. Kenapa orang Kristen jatuh bangun dalam hidupnya? Jatuh bangun dalam dosa. Why? Karena tidak mendengarkan. Cerita di dalam Alkitab pagi ini tentang Saul. Kami di Purworejo, saya menggembalakan sebuah persekutuan. Kami baru selesaikan program doa puasa. Dan kami sekarang masuk di dalam program yang lebih lanjut lagi. Dalam doa puasa 50 hari kemarin, kami selesaikan pembacaan perjanjian baru dan sekarang Tuhan suruh untuk kami selesaikan perjanjian lama. Dan kami baru saja melewati 1 Samuel. Dalam ceritanya, seorang raja bernama Saul, ini belum lama loh, baru dalam 1 Samuel 13, 1 Samuel dari 1 Samuel 10, baru 5 pasal. Cuma 5 pasal. Pada waktu itu orang Israel meminta seorang raja. Dalam ceritanya, orang Israel menghendaki seorang raja karena apa? Melihat musuh-musuhnya itu punya raja. Padahal pada waktu itu, raja daripada mereka adalah Tuhan. Nah, saya nggak cerita di situnya. Saul ini baru saja diurapi Tuhan. Saul ini dulunya orang yang rendah diri, orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan mengurapi hidupnya, Tuhan mengubah hidupnya menjadi lain. Pengurapan Tuhan itu membuat Saul diangkat tinggi sama Tuhan. Jadi saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita masuk di dalam pujian penyembahan, ketika kita masuk di dalam pengurapan, saudara dan saya itu bisa diangkat sangat tinggi dalam pengurapan. Tapi yang membedakan adalah apa? Orang yang bisa diangkat tinggi, apakah dia bisa bertahan apa tidak? Itu adalah karakternya. Pengurapan membawa orang sangat tinggi. Pengurapan membawa orang naik. Pengurapan mengakselerasi banyak hal dalam hidup kita. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada apa yang ada di dalam diri saudara dan saya. Daripada pengurapan yang kita punya. Jangan kita pikir kalau kita sudah diurapi Tuhan, sudah menduduki sebuah jabatan tertentu, entah kita seorang gembala, entah kita seorang pemuji, penyembah, entah kita apapun yang di dalam gereja, dalam bentuk pelayanan apapun, jangan kita pikir Tuhan tidak bisa menolak saudara dan saya. Karena apa? Tidak mau mendengar. Jangan kita pikir ya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ke gereja, kita sudah lakukan banyak hal, kita sudah persembahan. Kita sudah seolah-olah melayani. Kita sepertinya sudah berkorban buat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan apa di situ? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Dalam cerita itu, di 1 Samuel 15, Samuel, Nabi Tuhan pada zaman itu berpesan. Ini adalah pesan dari Nabi Samuel kepada Saul yang terakhir sebelum akhirnya dia ditolak. Pada waktu itu orang Israel sedang berperang melawan bangsa Amalek. Dalam sejarah, bangsa Amalek adalah salah satu bangsa yang pertama kali menghalang-halangi orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan sangat-sangat benci kepada bangsa ini. Tuhan itu sangat benci ketika ada orang yang berusaha menghalangi pekerjaannya. Apalagi orang yang dikasihinya. Pada waktu itu Tuhan sedang cinta-cintanya kepada umat yang dia pilih, yaitu orang Israel. Nah, orang Amalek itu menghalang-halangi orang Israel keluar dari Mesir, sampai akhirnya mereka harus berperang. Saudara tahu cerita pada saat mereka berperang lawan bangsa Amalek, Musa mengangkat tangan, kemudian bangsa Amalek itu dikalahkan. Ketika Musa menurunkan tangan, bangsa Amalek itu lebih kuat. Masih ada yang ingat cerita itu?
Di sekolah minggu, ingat ya, Musa angkat tangan, orang Israel lebih kuat. Ketika turunkan tangan, orang Amalek lebih kuat. Sampai akhirnya Musa ditopang oleh 2 orang bernama Harun dan Hur. Dan akhirnya mereka menangkan peperangan. Ternyata sampai zamannya Saul, orang Amalek itu masih ada. Dan ingat, Tuhan kalau sudah ingat akan sebuah perkara, dia tidak akan lupa. Orang Amalek menghalang-halangi umat Tuhan keluar. Dan Tuhan sangat membenci orang Amalek. Karena mereka tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya singkat cerita, Tuhan berfirman lewat Samuel, semua yang ada pada orang Amalek, orang-orangnya, jarahan-jarahannya, kambing domba, ternak-ternaknya, semua harus ditumpas. Itu pesan Tuhan buat Saul. Ketika kamu maju berperang, Tuhan akan memberi kamu kemenangan. Tapi kamu harus tumpas semuanya. Dan kemudian ketika Saul maju berperang, orang Israel maju dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Ada satu perkara yang tidak dilakukan Saul, yaitu apa? Rajanya bernama Agag. Nanti saudara bisa baca sendiri. Rajanya bernama Agag tidak dibunuh. Dan orang Israel termasuk dia itu mengambil jarahan-jarahan. Kambing domba, lembu-lembu yang jelek-jelek ditumpas, tapi yang bagus-bagus disimpan. Kelihatannya baik toh, ngambil kambing domba mau dipersembahkan buat Tuhan. Kelihatannya baik kan? Jangan kita pikir kalau kita sudah mempersembahkan korban, kita pikir kita bisa lolos dari yang Tuhan tidak suka. Tidak bisa saudara. Maka dari itu kalau kita pelayanan, kita ikut Tuhan itu sungguh-sungguh hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Tuhan itu tidak lupa loh. Yang namanya hati yang mendua, Tuhan itu tidak lupa. Yang namanya hati yang tidak murni, Tuhan itu tahu. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari itu dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Belum tentu. Maka dari itu, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, fokusnya hanya satu. Apakah Tuhan senang apa enggak? Semua pelayanan gereja ini yang dilakukan, fokusnya cuma hanya satu. Jangan suka untuk dilihat manusia. Jangan suka untuk dilihat viewer yang banyak. Jangan suka untuk dilihat banyak orang, enggak usah. Kita punya viewer banyak, tapi kalau Tuhan enggak suka, apa gunanya? Karena pada akhirnya kita harus menghadap Dia, Raja, segala raja. Saya lanjutkan. Kenapa Saul itu bisa ditolak sama Tuhan? Dan ini hubungannya, kenapa kita, anak-anak Tuhan itu tidak mengalami kemenangan? Dikatakan dalam ayat berikutnya, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Pertanyaannya pagi ini saudara, apakah saudara dan saya mendengar suara Tuhan? Apakah kita mendengar Tuhan? Ketika seseorang mendengar Tuhan, maka ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak mau dengar, kita tidak mau taat, kita tidak akan mengalami apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya
mendengar cerita seorang hamba Tuhan. Dia sedang membuat sesuatu di dalam gerejanya. Keadaan gereja bagus waktu itu. Nah, kemudian mereka itu sedang mau mengadakan sebuah renovasi kecil ya di gereja. Biasanya sebelum melakukan apa-apa mereka hadapkan semua ke Tuhan. Nah, suatu ketika karena dana tersedia, mereka ini mau renovasi sebuah bagian. Tapi akhirnya ketika mereka gumulkan, mereka tidak jadi. Jadi apa-apa ya saudara, ketika kita mau program apapun itu harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Saya mau ganti dengan cerita saya dulu. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2014, ketika saya sedang merintis usaha, saya kepengen untuk pekerjaan saya tambah besar, tambah diberkati Tuhan. Saya berpikir ketika saya diberkati Tuhan, saya bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu itu, tahun 2014, saya dengan istri saya, kami memutuskan untuk membuka sebuah tambak udang di sebuah daerah di Kulon Progo. Sebenarnya dalam hati itu ngotot. Dan pada waktu itu, ketika kami mau melangkah, di dalam hati itu ada sebuah perasaan tidak damai sama sekali. Perasaan tidak enak, perasaan ini kelihatannya enggak nih. Tapi karena kami berpikir, Tuhan mbok bolehlah kami itu ngerjain ini. Ya udah, sampai di satu titik, Tuhan itu seperti seolah-olah, kamu mau jalan terus, ya sudah, jalan noh. Dan Tuhan tidak bicara. Saya tetap pelayanan, saya tetap melakukan itu. Dan kemudian 4-5 tahun ke depan adalah kalau dibilang neraka buat hidup kami. Karena begitu banyak kerugian, begitu banyak hal yang harus kami tanggung. Kami kehilangan waktu, kami kehilangan waktu keluarga, kami kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kelihatannya melayani, tapi di dalam hati pikirannya pekerjaan terus. Pikirannya pekerjaan terus. Saya maksa Tuhan sampai kami habis-habisan. Sampai di satu titik, saya bilang, Tuhan ini hari Minggu kami mau ke gereja jam 5 pagi. Pekerja bilang, telepon, Pak ada kendala masalah besar, ini harus dibongkar sekarang. Dan Tuhan izinkan kami mau ibadah, ada masalah. Nah saudara, dalam hidup ini, kita itu harus mengerti, setiap tindakan ada konsekuensi. Setiap apapun yang kita putuskan ada konsekuensinya. Dan pada waktu itu, seorang bernama Saul, dia sudah dengar perintah Tuhan. Dia sudah dengar apa yang Tuhan mau, habisi semuanya. Jangan kamu persembahkan, jangan kamu sisakan. Karena ini semua aku gak suka. Tapi Saul tetap ngotot. Demikian juga kita itu kalau kepengen sesuatu sama Tuhan, ngotot. Saat ada masalah, kita harus siap terima konsekuensi. Berapa banyak orang yang hari-hari ini harus kehilangan segalanya karena ikut yang namanya judi online. Berapa banyak orang hari-hari ini yang harus menanggung begitu banyak hal karena ikut yang namanya pinjaman online. Saudara, mujizat itu tidak pernah jauh dari rumah. Masalahnya adalah kita tidak pernah mau tanya Tuhan. Kita tidak pernah mau dengar suara Tuhan itu seperti apa. Permasalahan dalam rumah tangga. Berapa banyak orang bercerai hanya karena masalah uang. Berapa banyak orang berpisah karena perbedaan yang tidak bisa disatukan. Karena tidak mau dengar suara Tuhan. Saya mau cerita, mungkin sudah pernah saksikan, tapi saya mau ceritakan lagi. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak Tuhan ya.
Dia sudah tahu kebenaran. Dia seorang sales. Kerjanya keliling. Jarang di rumah. Jarum super apa artinya? Jarang di rumah, suka pergi. Jarang di rumah, suka pergi, jarum super. Karena memang lini pekerjaannya demikian. Dalam sebulan dia paling ke rumah itu cuma seminggu, 2 minggu, terus harus keliling lagi. Karena kelilingan tanggung jawab dan tuntutan pekerjaannya demikian. Suatu ketika anak ini merasa kesepian, saudara. Merasa kesepian, dia singgah di sebuah kota, kemudian hatinya nyantol sama seseorang. Anak ini tahu firman enggak? Tahu. Tahu. Tapi tetap ditabrak. Dengar enggak suara Tuhan? Dengar. Jangan macem-macem, ditabrak sama dia. Dan kemudian dia masuk di dalam perselingkuhan yang cukup lama. Itu sekitar setahun. Bahkan di kalangan orang-orang yang keliling pun dia cukup terkenal. Sampai suatu ketika dia mau bertobat. Tapi pada saat mau bertobat, istrinya ngambil keputusan, aku mau cerain kamu, aku gak tahan. Nah, anak ini datang ke saya. Pada waktu itu dia gak mau cerita. Terus kami ngobrol karena hubungan kami cukup baik. Dia salah seorang relasi kami hubungan, ngobrol, dia ceritakan masalahnya. Dan kemudian saya nanya sama dia, kamu mau bertobat enggak? Mau. Kamu mau bayar harga enggak? Mau. Ya udah bayar harga. Mulai sekarang kamu harus bayar harga, kamu harus sembahyang dan kamu tinggalkan semuanya. Akhirnya singkat cerita dia bertobat, dia tinggalkan semuanya. Apakah istrinya langsung mau nerima? Enggak mau, saudara. Dalam sekian bulan. Enggak pulih-pulih. Bolak-balik telepon, Pak tolong doakan saya, ini istri saya mau bercerai dan lain sebagainya. Singkat cerita, dalam sekian bulan, keluarga ini dipulihkan dan mereka bisa bersatu kembali. Tapi, saudara, 2 tahun kemudian, cerita yang sama terjadi lagi. Kalau yang pertama bisa dipulihkan, yang kedua lebih mudah apa lebih susah? Lebih susah. Yang kedua lebih susah. Dia cerita, Pak saya tuh sebenarnya sudah enggak main-main lagi, saya sudah bertobat. Tapi istri saya karena lukanya itu masih pengen menceraikan saya. Akhirnya dia bilang udah nggak ada cara lain. Karena pada waktu itu kali ini yang namanya perceraian itu sudah betul-betul masuk ke namanya meja hijau. Berkasnya itu sudah masuk ke pengadilan dan dia bilang ini sudah naik tingkat demi tingkat. Sudah sampai tahapan mediasi. Tapi istrinya enggak mau, tetap ngotot. Dan kemudian dia bilang, Pak saya sudah enggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya cuma bilang, ayo saya enggak tahu apa yang harus dilakukan lagi kecuali satu hal. Apa yang kamu percaya? Kamu percaya enggak firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya percaya, udah. Saya juga enggak tahu harus ngapain. Pada waktu saya juga enggak ngerti. Karena kalau yang pertama itu lebih mudah, yang kedua untuk orang ketika sudah masuk berkas untuk bisa mundur itu sangat-sangat sulit sekali. Akhirnya saya cuma doakan dan sekian bulan saya enggak ketemu. Saya cuma bilang, kamu bayar harga, kamu doa, kamu baik-baikin, kamu menabur terus buat keluargamu. Dan kemudian sekian bulan saya enggak ketemu. Suatu hari saya cuma teringat akan dia, setiap kali saya ingat saya doakan. Saya cuma bilang, tolong Tuhan, tolong anakmu Tuhan, biar dia dipulihkan. Tolong Tuhan, dia mau mendengar suaramu. Nah, kemudian berapa bulan kemudian anak ini telepon saya. Cerita, kesaksian. Pak, puji Tuhan Pak, kami tidak jadi bercerai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kemudian anak ini cerita, saya nanya, gimana caranya kok kamu bisa gak bercerai? Anak ini cerita, suatu hari istri saya itu masuk kamar, istri saya berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan hadir, masuk di kamarnya.
dia nangis, dia dijamah Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak boleh ceraikan suamimu. Dan kemudian istrinya bilang ke dia, istrinya selama ini ditelepon susah sekali. Istrinya akhirnya telepon dia bilang, Tuhan datang ke kamarku, Tuhan jumpai aku. Tuhan suruh aku tidak bercerai. Dan akhirnya singkat cerita, keluarga ini dibolehkan. Terakhir kami video call dan saya doakan, saya lepaskan berkat. Dah mulai sekarang jaga baik-baik keluarga. Saudara, yang membuat kita itu tidak bisa mengalami kemenangan adalah yang pertama adalah kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita itu sudah memberikan kita nasihat. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu maju. Jangan kamu melangkah. Jangan kamu lakukan ini. Kita itu lebih cenderung suka dengan orang-orang yang sepakat dengan kita. Permasalahan kita anak-anak Tuhan, kita senang dengan orang-orang yang sepakat dengan kita. Ketika ada orang-orang yang tidak sepakat, yang tidak sepaham, yang suka men-challenge hidup kita untuk naik, kita belum tentu sepakat. Dalam hidup ini saya ada beberapa mentor. Ketika saya ketemu mentor, itu bukan perkara yang mudah. Karena dalam pertemuan itu sebenarnya hidup saya itu dibuka. Mana yang masih belum benar, mana yang harus berubah, mana yang harus ditingkatkan. Ada pembimbing-pembimbing rohani yang mengerti keadaan saya. Dan ketika saya bertemu dengan mentor saya, itu adalah masa di mana saya sedang seperti dalam tanda kutip itu dihakimi. Bahkan ketika motivasi hati saya tidak benar pun, saya itu dibuka. Kamu hati ini tidak benar. Bertobat. Balik lagi. Oh ya, nah pagi ini saudara. Poin yang pertama, maukah saudara dan saya mendengar Tuhan bicara dalam hidupmu? Listen and obey. Listen and obey. Saudara pengen terobosan dalam hidupmu. Saudara pengen mujizat. Kita pengen mujizat. Do we listen? Apakah saudara dan saya mendengar? Saul itu tidak mendengar. Dikatakan kalau kita buka di dalam Alkitabnya ya. Kata mendengar itu sebenarnya punya arti yang sangat dalam. Kata mendengar itu punya arti yang sangat dalam yang dimana kita harus belajar. Ada yang namanya orang mendengar itu cuma sekedar sambil lalu. Ada juga orang-orang yang mendengar dan memberikan perhatian penuh. Kita mendengar sesuatu, ada yang kita dengar sambil lalu, ada yang kita dengarkan dengan penuh perhatian, dan ada yang kita dengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian dilakukan. Mendengar itu ada beberapa arti. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata mendengar itu adalah kata syama. Kata aslinya dalam bahasa Ibrani adalah syama. Arti dari syama adalah to hear intelligently. Mendengarkan dengan intelijen. Dengan hikmat. Seringkali dengan penekanan atau perhatian. Saat saudara dan saya mendengar firman Tuhan, apakah kita ke gereja hanya untuk sekedar datang? Atau kita benar-benar mendengar
dengan perhatian karena saudara mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan ini bisa mengubah hidup saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerti arti dari firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ketika saudara mendengar firman itu berbicara dalam hidupmu, itu bisa mengubah hidup orang-orang. Beberapa waktu yang lalu, tempat kami, Pak Alpian, kami satu pelayanan dengan Pak Pendeta Alpian, di bawah pembinaan Pak Pendeta Kartomius. Teman saya, kami pelayanan dalam satu persekutuan. Beliau itu cerita, dia seorang pengusaha kerupuk. Tiap hari ke pasar, beli adonan dan lain sebagainya. Kemudian dia ngolah, potongin adonan kerupuknya, kemudian diler. Tahu ya diler ya? Dipepe. Bahasa Jermannya dipepe. Dijemur. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana cuaca panas, betul? El Nino. Sempat hujan sebentar tapi El Nino. Panasnya luar biasa. Kalau dingin, dingin luar biasa. Malamnya dingin sekali, kalau siang panas luar biasa. Nah, sebagai seorang pengusaha, dia berpikir, wah lumayan ini panasnya banyak. Berarti bikin adonannya bisa tambah banyak, kelilingannya bisa tambah banyak ke banyak tempat, betul? Pengusaha itu kepinginnya usaha tambah banyak, tambah lancar, tambah maju, tambah naik. Tapi yang terjadi apa? Begitu dia bikin adonan cukup banyak, dia jemur. Biasanya dia menjemur dari jam sekian sampai jam sekian. Saat dia jemur dagangannya, di durasi yang sama dari pagi sampai siang, saat diambil, digoreng, tidak ada satupun kerupuknya yang mekar. Stres saudara. Stres. Saudara bayangkan, saudara punya pekerjaan, tiap hari daily, itu adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita dapat makan dari situ untuk menghidupi kehidupan kita. Ya nek punya tabungan sekali dua kali nggak apa-apa saudara. Tapi bayangkan, dia kerjakan itu satu hari, dia kerjakan, kerupuknya bantet, nggak bisa dijual. Besoknya dicoba lagi, kerupuknya bantet lagi, nggak bisa dijual lagi. Besoknya dicoba lagi, kerupuknya bantet lagi, nggak bisa. Dia nggak cerita sama saya. Tapi setelah dia melewati baru dia cerita. Dia kerjakan 2 minggu, nggak bisa jualan. Saudara bayangkan 2 minggu, nggak bisa jualan, nggak ada penghasilan. Pusingnya seperti apa? Sampai suatu hari, dia datang ke Tuhan. Tuhan, apa jangan-jangan Tuhan itu nggak mau aku terlalu sukses ya? Karena kalau terlalu sukses nanti hatinya jadi keberkat. Tapi mbok tolongi Tuhan, gimana caranya biar aku bisa jualan lagi? Akhirnya dia tanya Tuhan, dia sembahyang. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang seperti ini, kamu kalau jemur, posisi panas seperti ini, jemurnya jangan lama-lama. Sebentar aja, kemudian diambil. Habis itu kamu goreng. Ah masa sih? Wong biasanya jemur misalkan ya dari jam 9 sampai jam 1. Masa cuma 2 jam cukup? Mungkin seperti itu ya ilustrasinya. Jadi dia masih berdebat sama Tuhan sampai akhirnya dia putuskan udahlah. Daripada rugi, nggak ada salahnya dicoba. Toh biasanya sudah sekian hari rugi terus, nggak bisa jualan. Udah, nggak ada salahnya dicoba. Kemudian dia bilang kepada istrinya dan kepada mamanya yang biasa membantu dia, bilang, coba hari ini adonan ini dijemurnya cuman sebentar saja. Sebentar udah kering, kemudian kita angkat, kita goreng. Dan ternyata saudara, begitu diangkat, digoreng, hasilnya bisa mekar lagi. Karena apa? Mendengar. Karena apa? Mendengarkan. Tuhan itu selalu menolong saudara dan saya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang sederhana. Dan mujizat itu tidak pernah jauh dari rumah.
Amin. Mujizat itu tidak pernah jauh dari rumah. Kemudian arti dari mendengar yang berikutnya. Dengan penuh perhatian, dengan konsentrasi, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kemudian ayat 23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul itu mendengar, dengar, ya tak lakuin. Selalu jawabannya gitu. Saudara pernah enggak ketemu orang-orang yang seperti itu? Ngobrol, ketemu, terus entah teman saudara, entah orang tua, entah anak, entah siapapun. Ngomongnya iya tak lakuin, iya. Jawabnya iya, tapi dilakuin enggak? Enggak. Habis itu ada masalah datang, tolongi aku. Listen and obey. Listen and obey. Listen and obey. Dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Bahkan hari-hari ini saudara, jangan kita pikir, tadi saya sudah sampaikan, jangan kita pikir kalau kita sudah melakukan banyak hal, pelayanan dan lain sebagainya, kita pikir itu kita bisa menyogok Tuhan dengan cara seperti itu. Tidak bisa. Tuhan itu tidak mencari korban kita, tapi Tuhan itu mencari yang namanya ketaatan saudara dan saya. Saya mau cerita beberapa hal lagi sambil saya undang tim pelayan Tuhan. Dulu itu saya tidak pernah bisa puasa, saudara. Saya orang yang paling susah untuk puasa. Dan salah seorang mentor saya adalah Pastor James. Ada beberapa dari keluarga sempat ikut acara KKR, kemarin kami adakan KKR Kesembuhan Ilahi di Purworejo. Beliau ini adalah orang yang sangat-sangat sering berpuasa. Ketika saudara dan saya dalam pelayanan, termasuk gereja ini, kita mau lebih sungguh lagi dipakai Tuhan. Saudara dan saya harus mau bayar harga. Mendengar, sungguh-sungguh, menguduskan diri. Gak apa-apa, next. Mendengar sungguh-sungguh, menguduskan diri. Nah, saya kenal beliau ini dari tahun 2017 atau 2018. Pada waktu itu kami adakan KKR Kesembuhan Ilahi yang pertama di Purworejo. Saya belum terlalu kenal beliau. Belakangan ketika sudah beberapa kali datang, kenal, beliau itu berpesan, Yosia, Tuhan pesan buat kamu. Mulai puasa. Saya selalu mengelak dan bilang, aku enggak tahan puasa. Di sini sempat ada program doa puasa, Aramis. Sabtu. Pernah doa puasa 40 hari, Pak? Belum ya? 21 hari? 10 hari? Nah ini PR berikutnya ya. 10 hari dulu. 10 hari pernah ya? 10 hari. Nah, tahun lalu adalah rekor pertama kali untuk saya bisa puasa. Di dalam mendengar dan melakukan yang Tuhan suruh, itu ada keajaiban. Tahun lalu saya masuk di dalam doa puasa 21 hari. Itu beratnya luar biasa. 7 hari pertama saya hampir sakit. Tahun 2021 saya ikut program doa puasa, tapi kemudian saya kena COVID jadi batal. 2022 saya mulai puasa di awal tahun, karena waktu itu kita tahu keadaan ekonomi itu tidak mudah. Jadi pekerjaan kami di toko itu betul-betul menurun sekali dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam doa puasa saya tuh cuma cari Tuhan, Tuhan tuh maunya gimana. Tolongi Tuhan biar ini bisa bertahan. Karena COVID itu menghancurkan banyak hal. Saya tidak bisa tanpa tuntunan Tuhan.
Dan kemudian saat saya doa puasa selesai, Tuhan itu belum jawab. Tuhan kalau bicara, seringkali itu bicara sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kalau kita kerjakan ada dampaknya yang sangat besar. Sama seperti Pak Pendeta Alpian, teman saya. Dia jualan kerupuk, kerupuknya bantet. Saat Tuhan bilang jemurannya jangan lama-lama, Tuhan pulihkan. Nah, kali ini untuk kasus saya, toko itu sedang dalam keadaan decline. Saya tidak tahu harus apa yang dilakukan. Saya betul-betul tolong Tuhan, saya berteriak tolong Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kemudian setelah selesai doa puasa 21 hari. Kemudian Tuhan cuma memberikan clue kecil, sebuah petunjuk kecil. Dan kemudian Tuhan ingatkan, perhatikan kesejahteraan karyawan. Perhatikan kesejahteraan karyawan. Pada waktu itu karyawan kami ada sekitar 8 orang. Dan di masa pandemi itu tidak mudah. Tapi tidak ada seorang pun dari karyawan kami yang diberhentikan, tidak ada. Tapi pada saat Tuhan bilang, perhatikan kesejahteraan karyawan. Justru di situ Tuhan bilang apa? Perhatikan kesejahteraan, berarti saya harus memperhatikan mereka, tidak boleh ada seorang pun yang diberhentikan. Dan justru apa? Berkatnya ditambah buat yang rajin. Aneh enggak saudara? Di masa menghemat, Tuhan suruh memberi lebih banyak. Di masa menghemat, Tuhan suruh memberkati, Tuhan suruh memberi lebih banyak. Saya enggak mudeng, Tuhan ini gimana? Kami harus berhemat untuk menutup ongkos ini dan sebagainya, tapi Tuhan suruh apa? Berkati. Akhirnya kami kerjakan, dan dalam waktu 2-3 bulan, bahkan sampai hari ini, Tuhan tolong. Terjadi transaksi-transaksi yang aneh-aneh. Ada satu yang aneh saudara. Karyawan saya waktu itu ada pesanan sebuah mesin, 2 orang karyawan lama. Mereka kirim ke sebuah tempat. Nah ini mistis kalau dibilang. Yang pesan itu tidak jelas dari mana. Kemudian mereka diberikan sebuah alamat pengiriman. Begitu mereka sampai ke tempat itu, mereka berdua pucat pasi saudara. Karena saudara tahu tempat ngirimnya di mana? Benar Pak? Betul. Suruh ngirim tempatnya diturunkan di kuburan saudara. Mereka yang ngirim itu pucat dua-duanya. Telepon berkali-kali ke saya, bos, ini benar toh tempatnya di sini. Iya, loh kamu udah telepon bapak Sudah. Bapaknya bilang gimana? Suruh turunin sini bos. Tapi ini makam bos. Ya wes toh, ikuti wae di mana. Dan kemudian barang bapak sampai karena saya, Pak, bapak tuh tinggalnya di mana toh? Aku tinggalnya di sana, deket di sini kok, deket di sana. Sampai bingung, bapaknya ini ngantongi apa? Gula. Nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, makannya gula saudara. Sukanya puasa. Nurunin barang di makam. Mereka berdua pucat. Padahal terjadi transaksi bayar-bayaran di lokasi. Pulang, terima uangnya, gemeter. Sepanjang jalan bukain uang saudara, dikira itu daun saudara. Sepanjang jalan bukain terus. Pucat akhirnya sampai di rumah, kan dimasukin dalam kresek. Akhirnya kasihin ke saya. Mereka itu sudah melihat harap-harap cemas, jangan-jangan pada saat dibuka itu isinya daun semua. Akhirnya berikan ke saya buka. Uang. Mereka ada rodo ayam. Hitung, wis genep. Mereka baru lego. Kalau Tuhan berbicara dan kita mau mendengar,
Tuhan bisa izinkan yang aneh-aneh itu terjadi dalam hidupmu. Masalahnya kita mau dengar gak? Itu terjadi setelah saya lakukan itu, beberapa bulan setelah saya lakukan. Apakah saudara dan saya mau jalan sama Tuhan? Apakah saudara dan saya mau jalan sama Tuhan? Apakah kita mau dengar Tuhan? Pagi ini saudara, sebenarnya saya dapat firman ini sudah beberapa waktu yang lalu buat gereja ini. Kalau saudara gereja ini, supaya gereja ini dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Listen to His voice. Listen to His voice. Dengarkan apa yang Tuhan mau, dengarkan apa yang Tuhan mau untuk gereja ini kerjakan. Mau yang lain bicara apapun, yang penting Tuhan bicara apa. It doesn't matter. Mau viewer banyak, mau viewer sedikit, doesn't matter. Yang penting Tuhan hadir. Dan semua saudara, saya mau katakan, orang mau bicara apa dalam hidupmu doesn't matter. Yang penting Tuhan senang. Kalau Tuhan tidak senang dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan, seperti Saul ini ditolak sama Tuhan. Dan ketika Saul ditolak Tuhan, dia kehilangan semuanya. Pengurapan itu diambil dan diberikan kepada seorang yang bernama Daud. Orang-orang yang sulit mendengar, pada akhirnya ada konsekuensi yang harus ditanggung. Satu orang lagi. Ada seseorang yang saya kenal. Nah, pagi ini Tuhan juga mau tanya. Adakah di antara kita yang punya ikatan-ikatan? Saudara mengikatkan hidupmu dengan apa hari-hari ini? Apakah saudara mengikatkan hidupmu dengan Tuhan atau yang lain? Salah seorang yang saya kenal baik, saya bilang sama dia, ayo hidupmu tuh sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Berhentilah ngerokok, berhentilah dari semua kebiasaan burukmu, berhentilah dari semua yang Tuhan tidak suka. Tapi ini anak Tuhan ini. Dalam hidup ini ada yang namanya point of no return. Ada yang namanya titik di mana itu tidak bisa kembali lagi. Sama seperti usia kita berjalan, makin lama makin tua, ada titik di mana itu tidak bisa kembali lagi. Ada point of no return. Seorang anak Tuhan, saya bilang, kamu berhenti. Gaya hidupmu harus perbaiki. Dia tidak mau berhenti, dia ngerokok, tidak jaga hidupnya. Dan tahun ini, orang yang saya kenal, ini kena stroke. Dan baru sadarnya terlambat. Nah, pagi ini sambil kita sama-sama bangkit berdiri, ada beberapa hal nanti yang kita sambil berdoa bersama-sama. Ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan. Mari pagi ini saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari sama-sama beresan sama Tuhan. Mari beresi hidupmu. Apakah saudara dan saya hari-hari ini sudah mendengar betul-betul yang Tuhan mau? Satu Yohanes 1 dikatakan ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus. Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah pagi ini, mari sebelum kita menghadap ke Tuhan, datang ke Tuhan dan memohonkan berkat Tuhan. Mungkin ada di antara saudara, engkau punya masalah, ada sesuatu yang tidak bisa jebol dalam hidupmu. Engkau tidak bisa mengalami kemenangan.
mari pagi ini beresan sama Tuhan. Mungkin ada ikatan-ikatan dengan dosa. Mungkin engkau seorang pelayan Tuhan, mungkin engkau seorang yang sudah melayani Tuhan, atau mungkin engkau orang biasa. Tapi engkau hidup mendua hati dan engkau tidak mau mendengar suara Tuhan. Ingat saudara, yang namanya dosa adalah dosa, ada konsekuensi. Ketika ada dosa yang terus ada dalam hidupmu, itu membuat berkat Tuhan tidak bisa turun. Berkat Tuhan tidak bisa turun. Pagi ini, mari di hadapan Tuhan sama-sama buka hati. Buka hati. Buka hati. Buka hati. Mari akui semua dosa, semua ketidaktaatan yang membuat kita tidak bisa diberkati Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa diberkati Tuhan adalah ketidaktaatan saudara dan saya. Kiara matakara, mari. Kiara masyadamana. Yahweh, Rafa, Elohim, Sadai, Jireh. Mari sembah Adonai, semanifestara. Yahweh, mari minta supaya Tuhan hadir dalam hidup. Minta supaya Tuhan hadir dalam hidup. Ayo bertobat, pagi ini datang ke Tuhan. Bertobat, pagi ini datang ke Tuhan. Kira bata mana ya syada mana. Kira mana ya syada. Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai yang manifestara. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestara. Datang ke Tuhan, engkau butuh Tuhan pagi ini. Engkau butuh Tuhan pagi ini. Kira batakara, khusus dalam hal keuangan. Engkau yang dalam kekurangan, engkau yang punya masalah, engkau yang tidak jebol-jebol dalam keuangan. Ayo pagi ini datang ke Tuhan. Rapatakar, syedebedebedebe. Masih ada. Engkau yang terikat dengan pinjaman online, ayo maju. Engkau yang terikat pinjaman online, maju. Rapatakar. Ayo, masih ada. Jangan malu saudara. Kira mana ya syada mana. Kira mana ya syada mana. Sembah. Kira bara. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Holy Spirit, kira bara yase. Kira bara yase. Kira bara. Sembah. Kira bara. Saya bisa minta tolong bersama dengan Bapak Gembala. Bersama dengan Bapak Gembala kita doakan sama-sama. Kira mana. Masih ada saudara. Engkau yang butuh didoakan, lari ke depan. Ini waktumu. Engkau yang butuh didoakan, ayo maju ke depan.
Kira pada mana maya mana maya mana. Jama. Kira pada. Kira pada baya pada. Roh Kudus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong anakmu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama. Kira mana. Berkati Tuhan, berkati buka jalan. Kira bakana mana berkati. Kira mata kara berkati dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Kira mata kara berkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus, dalam nama. Berkati dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati kerabata karamata. Kerabata karamata sejata pada. Berkati kerabata penuh. Fill Holy Spirit. Come Holy Spirit, come. Berkati Holy Spirit God, berkati Tuhan yang dikerjakan semua berhasil Tuhan, berkati darah bayana namanya mana kiara mana mata kara kasinen kiara mana. Mari datang Tuhan mau pulihkan hidupmu, Tuhan mau berkati hidupmu. Kiara bakata karamata syata karamata. Kau yang mau didoakan, maju. Kiara mana banyak sede. Rafa, dia mau sembuhkan pagi ini. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh. Terus siapa lagi? Kau yang butuh dipulihkan. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Pulihkan Rabbashade Yahweh Rafa sembuh Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Mana
Sembuh Tuhan. Sembuh. Semua yang bukan dari Tuhan aku ikat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sakit di paru-paru. Yes. Sakit di jantung. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Roh yang mengakibatkan sakit di jantung dan di paru-paru. Aku ikat, aku patahkan, hancurkan dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa dalam. Haleluya. Katakan dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. 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 Percaya. Dekati Tuhan biar semua yang dikerjakan. Yang tidak Yesus. baca Alkitab ya Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur. Pagi hari ini kau boleh menikmati kehadiranmu lewat kuasa-Mu yang kudus. Dan kami percaya ketika setiap kami datang dengan hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan, maka lewat ibadah kami pagi hari ini kau boleh diberkati. Baik itu lewat puji-pujian yang telah kami naikkan, maupun lewat firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini yang mengingatkan kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang mau terus dengar-dengaran akan suara-Mu. Ketika kami mendengar suara-Mu dan melakukannya, maka kami akan menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Yosi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang terus mengurapi, Engkau terus memberkati supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi untuk melakukan pekerjaan pelayanan-Mu, Engkau terus menyertai dan memberkati. Bahkan pelayanan nanti sore Engkau juga terus memakai supaya jemaat Tuhan yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar setiap kami akan kembali, kami akan pulang, agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di tengah-tengah keluarga kami, dan kau boleh menikmati sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah. Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat pimpinan Tuhan serta berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kami melalui ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini, dan Dia juga yang senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Dia yang senantiasa menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih-Nya yang telah Dia nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.